Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Sobat profesional, bertemu kembali dengan Coach Saudi, dan kali ini saya masih melanjutkan video sebelumnya tentang seni berinteraksi dengan kolega. Bagaimana Anda mampu mempraktekkan menjadi seorang kolega yang meraih kemenangan bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya yang dipedulikan oleh mereka, tapi mereka akan bersama-sama dengan Anda, bersatu dengan Anda untuk mendapatkan kemenangan mereka. Kemenangan Anda bersama dengan kemenangan mereka, dan tentunya akan menjadi kemenangan bagi organisasi atau kemenangan bagi perusahaan Anda. Sobat profesional, pada video yang sebelumnya saya sampaikan tentang satu langkah pertama, bagaimana Anda mampu meraih kemenangan bersama dengan kolega Anda, dan itu adalah kepedulian. Sederhana, namun semuanya berawal dari kepedulian. Langkah yang kedua adalah bagaimana Anda akhirnya memiliki sebuah kepedulian, memunculkan sebuah kepedulian. Maka Anda harus memiliki usaha. Anda harus belajar. Anda harus berusaha mengenali siapa kolega Anda. Dan tentunya ini membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sebuah usaha. Dan saya katakan kepada Anda, Anda harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memahami bahwa kolega Anda memiliki latar belakang tertentu, sehingga Anda harus belajar untuk melengkapi dengan cara tertentu. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengetahui bahwa kolega Anda membutuhkan sikap Anda yang demikian ketika berinteraksi dengan mereka pada masalah tertentu. Sobat profesional, secara individu Anda harus bisa melakukan itu. Anda harus luangkan waktu beberapa menit, beberapa saat untuk berusaha mencari tahu, untuk berusaha menggali. Kira-kira apa yang disukai oleh kolega Anda? Kira-kira apa yang sering menjadi konsen dari cara kerja kolega Anda? Dan Anda harus belajar. Anda harus meluangkan waktu barangkali untuk mencari tahu bahwa kolega Anda ternyata sangat senang membahas sesuatu di luar pekerjaan tentang topik tertentu. Anda harus berusaha untuk itu. Secara sistem Anda bisa bangun. Kalau Anda menjadi seorang atasan, kemudian Anda bisa bangun kepada tim Anda untuk menjalankan konsep ini. Kalaupun Anda menjadi seorang tim, Anda bisa sampaikan kepada atasan Anda bisa usulkan supaya Anda bisa menjalankan konsep ini. Konsep apa? Konsep secara sistematis untuk berusaha saling mengetahui satu dengan yang lain. Caranya adalah sesuai dengan pengalaman yang pernah saya berikan dalam satu momentum pelatihan dalam sebuah perusahaan. Sobat profesional, masing-masing peserta saat itu saya berikan sebuah kartu. Kartu itu berisi nilai tentang pentingnya hubungan bekerja sama yang baik antar satu kolega dengan kolega yang lain. Nilai itu bermacam-macam. Anda menyukai kolega Anda karena apa? Karena nilai apa? Kemudian ada yang menulis, ada integritas, kemudian ada teamwork, kemudian ada senyuman, atau bahkan karena suka dan senang membantu. Bahkan ada yang lebih dari itu, karena suka mengeprintkan naskah atau teks atau tulisan yang saat itu sedang diminta bantuan. Mereka menulis. Dan saat itu saya berikan kesempatan kepada masing-masing peserta, tuliskan masing-masing 10 nilai dari masing-masing Anda. Akhirnya menulis mereka. Kemudian setelah 10 nilai itu sudah mereka tuliskan, saya minta kepada mereka, sekarang saya berikan perintah kepada Anda, kepada para peserta saat itu, Anda buang 4 nilai yang Anda anggap sebagai nilai 4 terbawah. Sehingga akhirnya tertinggal 6. Saat itu para peserta sedang mulai berpikir, kira-kira nilai apa nih yang akan mereka tinggalkan. Kemudian selang beberapa waktu, saya beri kesempatan kepada mereka lagi untuk membuang 3 nilai. Jadi dari 6 dibuang 3 menjadi 3. Dan saat itu peserta semakin memikirkan, kira-kira nilai apa yang akan mereka coret. Dan terakhir saya berikan kesempatan kepada mereka, coretlah 2 nilai dari masing-masing Anda yang saat ini sudah ada 3.
hanya tinggal 3. Sehingga masing-masing orang akhirnya menyisakan satu buah nilai apa yang menyebabkan Anda tertarik untuk berinteraksi, berkolega, berkomunikasi, bekerja sama dengan kolega Anda. Masing-masing dari nilai itu kemudian ditulis sedemikian rupa dengan satu spidol yang besar, kemudian dituliskan dan kemudian ditempel pada masing-masing kertas besar yang sudah kita siapkan. Dan kemudian akhirnya kita mengetahui bahwa si A memiliki sebuah kecenderungan bahwa suka bekerja sama dengan orang lain atas dasar nilai tertentu. Si B suka bekerja sama orang lain atas dasar tertentu. Dan dari sana ternyata memberikan efek yang luar biasa. Seorang peserta kemudian menghubungi saya, "Coach, saya menerapkan hal yang sama kepada tim saya." Dan akhirnya berawal dari sana, setiap orang akhirnya berusaha belajar untuk berusaha membayangi, untuk berusaha mencari tahu bahwa dengan cara mendekati nilai tersebut, akhirnya tercipta sebuah proses korelasi, proses koordinasi yang baik, proses kerjasama yang baik, berawal dari nilai-nilai masing orang yang berusaha untuk dipenuhi dari orang lain. Sobat profesional, yang kedua adalah Anda harus belajar, Anda harus berusaha untuk mendapatkan cara bagaimana mendapati nilai yang diinginkan oleh kolega Anda supaya Anda bisa mendekati mereka. Tahap yang ketiga, setelah Anda peduli, setelah Anda belajar, setelah yang kedua Anda sudah lakukan, maka yang ketiga adalah Anda harus berikan sebuah penghargaan. Anda harus menghormati mereka. Anda harus menghormati kolega Anda. Terkadang menjadi sebuah wajar. Kita akan menghormati orang lain ketika orang lain pun sudah berusaha menghormati saya. Kita akan meninggikan orang lain ketika orang lain pun berusaha meninggikan saya. Sobat profesional, kalimat ini tidak sepenuhnya salah. Tetapi pada konteks Anda berinteraksi dengan kolega Anda, sesungguhnya apakah mereka mulai terlebih dahulu ataukah Anda yang memulai terlebih dahulu bahwa konsep penghargaan ini adalah konsep yang dimiliki oleh seorang profesional. Bagaimana akhirnya Anda akan mampu mendapatkan kemenangan bersama dengan mereka bisa terwujud kalau Anda tidak menghormati mereka. Latar belakang mereka berbeda-beda, tetapi penghormatan kepada mereka adalah sebuah kewajiban. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana Anda menahan diri dengan tidak, saya katakan sekali lagi, menyudutkan atau menyalahkan kolega Anda secara personal ketika ada sesuatu yang ternyata menyebabkan sebuah kegagalan dari satu tim besar yang Anda dan kolega Anda terlibat di dalamnya. Sobat profesional, ini adalah sebuah tips bagaimana penghargaan dan menghargai orang lain bisa Anda lakukan. Bagaimana Anda melihat kolega Anda itu sebagai seorang sahabat, sebagai seorang keluarga yang akan Anda bantu lengkapi bersama dengan mereka. Kemudian ketika ada sesuatu yang diakibatkan karena tanggung jawab yang tidak sempurnanya selesai, maka bukan kolega Anda yang Anda jadikan sasaran, tapi yang dijadikan sasaran evaluasi adalah proses kerja yang harus sama-sama diperbaiki. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Anda memberikan sebuah penghargaan. Penghargaan dan penghormatan yang lain yang bisa Anda berikan adalah dengarkan mereka, berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasan mereka. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan Anda kepada kolega Anda, karena mereka akan lebih senang untuk mendapatkan ini. Berikan ruang mereka terlebih dahulu, baru kemudian Anda menyampaikan ruang Anda. Karena seorang profesional adalah orang yang besar, orang yang terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada orang lain. Sobat profesional, yang keempat saya sampaikan kepada Anda, setelah Anda peduli kepada kolega Anda, setelah Anda belajar untuk berusaha mengenali siapa kolega Anda, kemudian setelah Anda lakukan usaha untuk menghargai dan menghormati mereka, maka yang keempat Anda bisa lakukan adalah Anda harus buktikan secara verbal dan secara tindakan bahwa Anda adalah orang yang bisa melengkapi mereka. Sobat profesional, sebuah film yang menarik bagi saya, sebuah film yang berjudul tentang Rocky, kisah seorang petinju.
dalam satu momen ketika beliau berdiskusi dengan istrinya yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Dia menyampaikan bahwa aku memiliki kekurangan dan dia, calon istriku, juga memiliki kekurangan. Namun ketika kami bersama-sama, maka kekurangan saya akan ditutupi oleh dia dan kekurangan dia akan ditutupi oleh saya. Inilah konsep saling melengkapi. Ketika Anda sudah peduli, ketika Anda sudah berusaha belajar untuk mengenali, dan ketika Anda sudah mendapatkan penghargaan, dan Anda sudah melakukan penghargaan dan penghormatan itu, langkah berikutnya adalah lengkapi kolega Anda. Ketika kolega Anda memiliki sebuah kelemahan, maka lengkapilah ia. Dalam sebuah forum meeting barangkali, diskusi-diskusi yang muncul kolega Anda, masih ada satu spot yang kurang menurut Anda. Supaya menyempurnakan dan melengkapi mereka, maka Anda bisa katakan, Pak Direktur, izin menyampaikan. Sesungguhnya yang disampaikan oleh kolega saya adalah sebuah ide yang sangat bagus. Tambahan sedikit dari saya, bahwa konsep itu akan menjadi semakin bagus ketika ditambahkan satu aspek di sini. Dan saya rasa kolega saya tadi akan menyampaikan hal yang sama. Dari sudut pandang saya, barangkali ini bisa semakin membantu, melengkapi proyek proses yang saat ini sedang di-leading, sedang dipimpin oleh kolega saya. Lengkapilah kolega Anda. Setelah Anda peduli, setelah Anda berusaha belajar untuk mengenali, setelah Anda menghargai dan menghormati kolega, dan kemudian Anda telah melengkapi mereka, maka kemenangan bersama dengan mereka akan Anda dapatkan. Sobat profesional, terima kasih. Satu video semoga bermanfaat untuk Anda. Tetap bersama channel Nusa Daya Mulia. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia.